Ya, ini adalah kitab Tazkiyatun Nafs episode ketiga atau keempat ya? Recording in Ketiga progress. ya. Kita akan ngebahas tentang masalah puasa, puasa tanpa maksiat. Tazkiyatun Nafs di bab ini mungkin nggak banyak yang baru atau spesial. Rasa kalau kalian sudah biasa merenungi untuk episode yang satu tentang sholat, tentang zakat, maka untuk yang episode tentang puasa ini hampir mirip-mirip sih. Cara penghayatan puasa tuh kayak gimana. Tapi mungkin nanti ada poin-poin baru yang jelas pingin banget kalian untuk bisa istiqomah untuk mempelajari kitab ini. Kenapa teman-teman? Karena kita ngelihat bagaimana sebagian oknum, tapi memang banyak ya, entah banyaknya karena emang jumlahnya banyak atau entah karena mereka tuh frontal di media sosial. Sangat disayangkan orang-orang yang telah menapaki manhaj salaf, yang mana manhaj salaf ini adalah manhaj yang lurus, ya, jalan yang lurus dalam memahami agama, tapi ternyata akhlak mereka sangat-sangat mengerikan. Mengerikan sekali ketika keluar statement Ustadz Nuzul sesat misalnya kayak gitu. Sangat mengerikan. Hal ini terjadi karena apa? Karena tidak ada ketakwaan dalam hati. Yang mana itu ketakwaan itu bisa kita bangun dengan terbiasa menghayati ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan, begitupun yang sunnah. Jadi kalau orang sering ibadah tapi tidak menghayati ibadah tersebut, maka ketakwaan di hatinya nggak akan terbangun. Kalau ketakwaan di hati tidak terbangun, maka hati kotor. Kalau hati kotor, banyak penyakit-penyakit hati yang masuk, sombong, dengki, ria, itu masuk semuanya. Makanya kenapa obat dari segala macam penyakit hati itu adalah dengan mengamalin ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah dengan penghayatan. Ya, jadi ini penting banget teman-teman untuk kita bahas. Kenapa masih banyak yang puasa tapi maksiat? Cek, ini udah balik lagi, maaf. Tadi sempat keputus ya? Aman, oke. Kenapa masih banyak yang puasa tapi tetap jatuh ke dosa, bahkan dosa besar? Ya bisa jadi karena emang kurang menghayati poin-poin ini. Baik, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, sebelum masuk ke bab Tazkiyatun Nafs tentang materi puasa, ingin reminder kalian untuk bersyukurlah atas kesempatan beramal soleh yang Allah berikan ke kita, dan maksimalin banget ya, kalau ada kesempatan beramal soleh diusahain banget untuk diambil kesempatan tersebut sambil terus minta ke Allah agar kita diistiqomahin di jalan tersebut. Ya, udah ngeposting kemarin di Instagram dan juga udah nge-share ke grup spesial tapi rasanya Apin ngomongin ulang ke kalian di sini. Karena ini sesuatu yang sifatnya nggak bermaksud untuk ria teman-teman, dan semoga nggak ria. Tapi Apin ini jadi pelajaran buat kalian. Kebayang gak sih kalau kalian mati dan gak ada satupun yang peduli sama kalian kecuali pas meninggalnya aja? Ya mungkin sedih, bela sungkawa, habis itu pulang terus gak ada yang ingat sama kalian lagi ternyata. Sehingga kalian di kuburan, di alam barzakh, hanya mengandalkan apa? Selain ampunan Allah? Amal pribadi. Dan kalian gak dapat amal lain selain dari amal pribadi, sedangkan amal pribadi kita dikit. Berbuat baiklah kepada orang lain sebisa mungkin. Orang yang kita baru kenal, orang yang sudah lama kita kenal, usahain kita baik ke mereka. Karena gini teman-teman, ini
AA sedih sama nyesal juga. Jadi ketika AA makan di restoran yang viral ya, yaitu restoran Papa Besar, bahasa Inggrisnya silakan kalian terjemahin sendiri karena takutnya jadi endorse di sini. Restoran Papa Besar itu restoran steak, restoran western, tapi kayak kayak prasmanan gitu. Kita bisa milih langsung ini dan dimasak di depan kita. Itu enak banget masakannya. Dan pertama kali AA datang, itu ada dua pelayan yang ngelayanin AA. Oh maaf ini penuh. Terus AA bilang, oh gitu ya, ya udah saya izin sholat dulu ya. Oh silakan. Pas AA mau sholat tuh diarahin dengan sangat sopan banget. Kemudian AA sholat dan beres sholat, si pelayan yang tadi nyambut Ariza langsung nyuruh silakan duduk di sini. Ini udah dikosongin buat Akang atau buat Bapak. Ramah banget, sambil mempersilahkan AA duduk sambil dia tuh bilang, ini Ustadz yang di TikTok kan? Oh iya ya. Apa suka ngelihat kontennya? Iya, alhamdulillah suka gitu. Siapa namanya, kata Arizal? Nama saya Hisham. Oh gitu. Terus akhirnya ke chefnya, pas di chef juga dia tanya, ini Ustadz yang di TikTok kan? Iya ya, bener-bener gitu. Akhirnya makan, itu enak banget menurut AA ya, lidah AA enak banget itu. Nah kemudian AA datang lagi yang kedua kali bawa sekeluarga, istri dan anak-anak. Ada lagi dia sopan banget ya, beresin dan sebagainya. Ini Hisham kan? Iya Hisham. Nah AA tuh punya komitmen buat orang-orang yang AA kenal, walaupun kenal di tengah jalan dan punya semangat, atau minimal kenal Arizal lewat konten dan kelihatan antusias. AA tuh pingin ngajarin dia ilmu fundamental. Pokoknya mah ilmu tentang tauhid, pembatal keislaman, dan tentang sholat. Itu aja yang pingin AA ajarin tuh. Karena kalau tauhid aman, sholat aman, insya Allah kedepannya bisa jalan sendiri deh. Ya kalian aja kalau tauhid aman, sholat aman, udah kalian kabur pun rasanya lega gitu loh. Kayak misalnya yang murid-murid zaman dulu tuh, yang emang ngejauhin Arizal gara-gara kasus yang dulu, gara-gara Arizal sering pakai baju Naruto, akhirnya Ustadz banyak yang ngejelekin AA, gak beradab, akhirnya murid-murid AA pada ngejauh karena Ustadznya kurang berwibawa, katanya kayak gitu. Tapi mereka secara tauhid insya Allah udah bagus, dan secara sholat pun udah bagus, sehingga ngelepas mereka walaupun sedih sih, tapi ya udahlah, lega lah, yang penting udah ada apa bekal gitu yang AA tanam di mereka. Itu yang AA harapin. Nah akhirnya mikir, kayaknya nanti saya kalau datang lagi yang ketiga kali, saya pingin kenalan lebih dekat dan pingin ngajak dia untuk belajar lebih intens lagi, paling 30 menit lah ya. Dan pas ketiga kali ke sana nggak ada dia, 4 kali nggak ada, 5 kali nggak ada, 6 kali nggak ada. Aku pingin nanya tapi ya malu gitu ya, siapa gitu customer nanya pelayan gitu ya. Padahal kan alasan Arizal nanya pelayan tuh karena emang pingin ngeboost semangat dia belajar Islam untuk lebih fire lagi gitu loh, lebih fire up lagi. Nah akhirnya ketika yang kemarin sama Zaid baru renang di Padalarang, habis itu pulangnya makan, nanya ke salah satu pelayan, bukan nanya ya, jadi pas lagi makan karena kekenyangan akhirnya mau dibungkus. Nah pas mau dibungkus pelayannya bilang, customer tetap ya ya di sini ya. Iya alhamdulillah. Hisham di mana, kata Rizal, langsung ceplos itu. Udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok bisa? Kenapa? Katanya meninggal kecelakaan motor pas dari Bogor, katanya. Ya Allah. Kalau AA lebih awal lagi gitu ya, pas pertemuan kedua langsung minta nomor teleponnya, langsung ajarin secara privat, setidaknya bisa ngajarin beliau sebelum beliau wafat. Tapi ternyata udah telat. Dan itu teman-teman, entah apa yang ngedoain Arizal, pas lagi sholat pun ngedoain beliau di sujud, Allahumma gfirli Hisham, ya Allah ampuni Hisham. Dan ngedoa dengan benar-benar dalam gitu, dengan harapan gini, kalaupun dia punya dosa, mau dosa besar atau dosa kecil, dan mungkin ya, wallahu a'lam, mungkin lebih banyak yang doanya lebih banyak dari Arizal. Mungkin teman-teman sekitarnya hanya kenal Hisham sebagai rekan kerja yang gak ada doa tulus spesial buat dia. Setidaknya Apin, walaupun gak kenal banyak, tapi kebaikan dia mengarahkan ke musola, kemudian bisa dapat tempat duduk dengan enak tanpa harus ngantri lagi. Kemudian dia bilang saya senang dengan konten-konten Rizal.
Dan rasa itu ngebuat jadi ngedoain dengan dalam, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, masukin dia ke surga ya Allah. Kau lebih tahu kondisi dia ketika meninggal. Tapi secara lahiriah yang aku tahu dia muslim yang insya Allah baik. Ampuni dia. Dan berusaha untuk ngedoain terus gitu sebisa mungkin. Nah kalian pernah gak sih berharap kayak gitu, berbuat baik ke orang lain? Tentunya pahala dari Allah itu yang paling utama kita niatkan. Tapi kalian juga gak apa-apa punya harapan, saya berbuat baik sebanyak mungkin. Mungkin gak semua bakalan doain tulus buat aku. Tapi siapa tahu ada 1, 2, 3 orang yang ngedoain tulus banget. Yang dengan doa tulus itu bisa jadi aku jadi selamat dari azab Allah. Beneran loh teman-teman. Beneran. Kita berbuat baik ke orang banyak, misalnya berbuat baik ke Fahri dengan ngasih uang 1 miliar ke Fahri. Bisa jadi Fahri cuma ngedoain Arizalnya 3 hari doang. Tapi ngasih uang ke Milzam 1 juta, Milzam bisa jadi ngedoain Arizalnya terus-terusan sampai Milzam mati. Gak ada yang tahu siapa orang yang oleh Allah dikasih ilham untuk jadi jalan kebaikan buat kita. Makanya kenapa kita berbuat baik tuh sebisa mungkin seluas-luasnya. Karena ada amal yang kita berjuang berat, tapi ternyata jariahnya cuma sampai 5 tahun ke depan. Ada amal yang kita cuman sebentar ngamalinnya cetek, tapi jariahnya sampai selamanya. Contoh aja, misalnya ada orang yang sholatnya salah, wudunya salah. Terus saya bilang, Kang punten pisan, itu masih kering bagian kakinya. Terus dia bilang, oh iya, waduh ya makasih. Tapi setiap kedepannya dia wudu sih, dia jadi selalu perhatikan yang bagian kering tersebut. Dan dia ajarin anak-anaknya juga kayak gitu. Dan akhirnya jadi jariah sampai hari kiamat bisa jadi. Padahal cuma ngomong gitu doang. Kering. Tapi bisa jadi ngajarin kalian kitab tauhid, tapi kalian yang nggak terlalu bersemangat sampai ya kalian ngamalin secara umum, tapi nggak sampai nyebarin lagi. Amalan yang simple bisa jadi gede banget pahalanya, amalan yang besar bisa jadi pahalanya gede sih, tapi nggak sampai sejariah yang pertama. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Karena sekali lagi nggak ada yang tahu di mana Allah tempatkan potensi-potensi jariah kita tuh di mana. Ya, Allah rahasiakan itu. Agar apa? Agar kita terus beramal. Gak ngerasa cukup. Terus saja beramal teman-teman. Sebisa mungkin. Ya, itu sebagai opening. Ya, Allahumma gfir li Hisham. Ya Allah, ampuni Hisham. Dan siapapun dari kenalan-kenalan Arizal, teman-teman, kenalan-kenalan kalian yang telah meninggal dalam kondisi Islam. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, merahmati mereka, dan dosa-dosa besar semoga diampuni. Dan teman-teman, enaknya ngedoain orang yang udah mati itu apa sih? Yaitu kita pasti diaminin oleh malaikat. Bukankah Nabi SAW bersabda, kalau seseorang mendoakan saudaranya dalam kondisi orang yang didoakannya gak tahu, maka akan ada malaikat yang berkata apa? Amin, dan untukmu juga. Kalau Regan udah mati, terus doain Regan. Regan tahu gak lagi ngedoain Regan? Gak bakalan tahu. Dan kalau ngedoain orang yang udah meninggal, kita doanya pasti doa akhirat, ya enggak? Gak mungkin doa ya Allah kayakan dia, mau gimana kaya di dunia udah mati. Kita pastikan doanya ya Allah ampuni dosa-dosa besar dia. Bayangin, malaikat bilang amin dan untukmu juga. Itu enak banget teman-teman. Makanya kalau dari dulu nggak ngerti. Kalau ada orang yang meninggal, mohon doanya untuk orang yang meninggal, ya formalitas lah ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi pas tahu keutamaan ini dari Guru Arizal, bahwasanya orang yang meninggal, kalau kita doain mereka kan nggak tahu doa kita. Berarti kita dapat keutamaan hadis di mana malaikat akan mengaminkan dan untukmu juga. Kalau ada orang meninggal dan secara lahiriahnya Islam, akan doa dengan tulus, dengan sedalam mungkin, dengan harapan ya Allah kalau aku ngedoain biar dia diampuni dosa besarnya, mudah-mudahan aku juga diampuni dosa besarnya. Kalau aku ngedoain biar dia ditutupi aibnya di akhirat, maka aku berharap diaminin oleh malaikat dan di hari kiamat aku tuh ditutupi aibnya oleh Allah. Begitupun di dunia. Itu teman-teman, coba ya mulai sekarang diamalin ya. Kalau ada orang yang meninggal dalam kondisi Islam, ingat Islam. Tapi kalau dalam kondisi kafir ya udah, jadiin pelajaran aja. Dan di antara kita di rumah ini yang kakaknya baru meninggal dalam kondisi nggak pernah sholat, atau sholatnya sangat bolong-bolong dan ketika mati nggak sholat, dan dia cenderung ke pendapat mazhab Hambali bahwasanya orang yang ninggalin sholat kafir, maka otomatis dia nggak akan pernah lagi ngedoain kakaknya untuk selamanya. Dan itu serem. Dia bener, nggak salah dia. Yang salah siapa? Ya kakaknya yang meninggal.
kenapa dia nggak sholat? Dan udah nggak ada kesempatan lagi. Ya. Allahu Akbar. Oke teman-teman, mari kita sekarang masuk ke pembahasan bagaimana sih cara mentadaburi puasa, teman-teman. Poin nomor 1. Pertama, kalian tahu kan puasa yang wajib tuh di kapan? Bulan Ramadan aja. Adapun puasa kafarat dan sebagainya, nggak mau bahas itu. Pembatal puasa simpelnya yaitu makan minum dengan sengaja, begitupun berhubungan dengan istri, dengan suami dan sejenisnya. Dan juga ngeluarin air mani dengan sengaja. Itu yang paling lumrah dan diketahui hampir oleh seluruh muslim. Adapun pendapat yang menyatakan masturbasi sampai keluar air mani tidak membatalkan puasa, itu pendapat yang syadz, maka jangan ikut pendapat tersebut. Ya. Oke. Nah, jadi untuk masalah puasa fikihnya saya nggak akan ngebahas. Sekarang kita ngebahas dari sisi apa yang harus kita hayati saat puasa. Dan ini yang kita mungkin sering miss. Buat kalian, gak usah ngaco. Buat kalian yang pernah batalin puasa, kalian punya amunisi. Tapi buat kalian yang belum pernah ngebatalin puasa, kalian gak punya amunisi yang ini, yang akan saya sampaikan. Tapi jangan sengaja ngebatalin. Maksudnya apa sih ya? Gini nanti, tenang, saya sampaikan ya. Saya sampaikan 2 poin terpenting dulu nih. Untuk poin nomor 1 kita semua bisa ngelakuin. Adapun poin nomor 2 hanya bisa dilakuin oleh orang-orang yang pernah ngebatalin puasa. Apa itu? Poin nomor 1 adalah ketika kita puasa, coba ingat sama firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa, yaitu puasa Ramadan. Jadi pas kita mau puasa Ramadan terutama, atau kalau nggak puasa Ramadan, puasa sunnah, tapi nggak apa-apa kita menghayatinya pakai ayat ini. Karena yang maksud untuk dihayati adalah bagian sininya, teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang kita hayati adalah bagaimana Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman. Bukankah itu indah banget, teman-teman? Ketika Allah memanggil kita dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, siapa yang ngasih kita iman kalau bukan Allah? Allah yang ngasih kita iman. Allah nyuruh kita puasa karena Allah ingin kita dapat kebaikan dunia akhirat. Maka saat kita lagi puasa, mau puasa wajib atau sunnah, coba renungi ayat itu. Ya Allah, aku bisa puasa karena aku beriman dan kau nyuruh aku puasa. Kau memanggil aku dengan panggilan keimanan. Aku berharap imanku ini iman yang kau terima ya Allah. Iman yang benar ya Allah. Iman yang tidak tercampur dengan kekufuran akbar ya Allah. Coba hayati itu teman-teman. Karena kita ketika lagi puasa ya biasa aja ya. Puasa yang penting sebelum azan subuh udah berhenti makan. Dan juga makan ketika azan maghrib. Tapi kita jarang ngerenungi pas minimal di awal puasa deh. Minimal di awal puasa Ramadan, hari pertamanya, atau lebih bagus lagi, setiap hari dalam 30 hari, setiap di awal, yaitu pas waktu subuh kita memulai puasa, kita langsung renungi ayat, ya Allah, aku beriman, aku ngamalin puasa, pertolongan darimu ya Allah. Aku beriman, alhamdulillah. Jadi kalian menghayati iman kalian itu. Dan kalian bersyukur ke Allah karena Allah ngebuat kalian bisa mengamalkan perintah puasa tersebut. Dan Allah panggil kalian dengan panggilan keimanan. Hayati itu poin nomor 1 teman-teman. Itu poinnya nomor 1. Adapun poin nomor 2, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang pernah ngebatalin puasa Ramadan. Yaitu merenungi betapa besar dosa dari ngebatalin puasa Ramadan. Kemudian juga merenungi nikmat Allah yang membuat kita untuk taubat dari dosa tersebut. Dan sekarang mulai puasa Ramadan dan gak pernah batal lagi. Buat yang pernah ngebatalin puasa Ramadan, ingat sama satu hadis ini. Hadis ini didoifkan sebagian ulama kalau gak salah ingat ya. Tapi disahihkan sama Ibnu Hajar al-Asqalani. Atau sebaliknya Ibnu Hajar mendoifkan tapi disahihkan oleh beberapa ulama. Tapi secara maknanya benar. Walaupun anggap aja hadis ini ternyata doif di mata Allah, anggap ya. Tapi secara maknanya pasti bisa dibenarkan. Yaitu apa? Barang siapa yang membatalkan puasa Ramadan 1 hari tanpa uzur, maka puasa sepanjang hidup tidak akan pernah bisa mengcovernya.
Kita ngebatalin puasa 1 hari aja di bulan Ramadan, kemudian kita puasa sunnah seumur hidup 70 tahun, itu gak akan pernah bisa menutupi yang 1 hari puasa yang kita batalkan tersebut. Ini menunjukkan dosanya yang ekstrim besar. Belum lagi ditambah dengan hadis di mana Nabi SAW bersabda, orang yang batalin puasa dengan sengaja, nanti di hari kiamat tuh kakinya diputer di atas, kepala di bawah, kemudian si rahangnya dipecah sampai ngalir tuh darah. Terus kita renung, ya Allah, dulu pernah ngebatalin puasa. Pertama kita sedih dulu, nyesel, nyesek. Kemudian habis itu kita syukur juga karena sekarang aku udah puasa. Aku gak mau lagi pernah ngebatalin dengan sengaja, ya Allah. Gak mau. Itu dosanya melebihi zina. Itu dosanya melebihi mabuk. Kita tahu kaidah umumnya, kata para ulama, dosa dari meninggalkan rukun Islam itu lebih besar daripada dosa melakukan keharaman dosa besar. Walaupun ninggalin rukun Islam juga dosa besar, tapi ada spesifiknya. Kalau rukun Islam, cara dosanya gimana? Dengan cara meninggalkan. Kalau zina, cara dosanya dengan ngelakuin. Kalau ninggalin zina malah pahala jadinya ya. Paham ya? Jadi dosa dari meninggalkan kewajiban rukun Islam itu lebih besar daripada ngelakuin keharaman dosa-dosa besar. Jadi coba kita renungi itu teman-teman. Yang pernah ngebatalin, walaupun cuma sekali seumur hidup, walaupun baru balik alasannya, walaupun dulu nggak ngerti Islam. Kenapa nggak belajar Islam dari semenjak kecil, dari semenjak tamyiz? Mau nyalain orang tua? Enggak. Kalau udah balik nggak bisa nyalain orang tua. Walaupun orang tua ikut andil dalam kesalahan, gak didik anak, tapi ketika kita udah balik, kita tetap terhitung salah. Karena potensi atau kesempatan buat belajar di negeri Islam, apalagi internet, banyak. Tapi kok kita nggak ngambil kesempatan itu? Jadi coba renung, ya Allah, dulu pernah batal, astagfirullah. Nyesel banget. Tobat. Jadi pas lagi puasa tuh, sepanjang puasa bahkan bisa jadi teman-teman, sepanjang puasa dia bisa nangisi puasa yang dulu pernah dibatalin. Ya Allah, padahal ini puasa cuman 13 jam, 14 jam. Tapi kenapa bisa aku batal waktu dulu, ya Allah? Yang mana itu gak akan pernah bisa ke cover selamanya, ya Allah. Gak akan pernah, walaupun dengan puasa sunnah sepanjang hidup. Dengan itu kalian nyesel. Jadi sepanjang puasa itu kalian akan sedih. Dan rasa sedih itu akan ngebuat kalian jadi semakin bertakwa. Dan akan lebih berkualitas. Poin nomor 3-nya teman-teman. Ketika puasa, apalagi poin yang penting dalam puasa. Ini rasanya kayak pas banget gitu ya. Minggu depan kita ngebahas tentang haji. Sedangkan haji tinggal beberapa minggu lagi ini. Poin nomor 3 teman-teman. Dalam hal puasa, apa yang kita hayati yaitu ini. Sebenarnya ini bukan menghayatinya ya, tapi lebih ke apa yang harus kita usahakan kalau lagi puasa, yaitu menundukkan pandangan dan menahannya dari hal yang Allah benci. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim, ya, walaupun ini didoifkan sebagian ulama seingat tapi nggak apa-apa, kita taklid ke Imam Al-Hakim, disahihkan oleh beliau. Pandangan adalah salah satu panah beracun di antara anak panah iblis, semoga Allah melaknatnya. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka ia telah diberi Allah keimanan yang mendapatkan kelezatan di dalam hatinya. Nah teman-teman, dari semua dosa, dari semua anggota tubuh kita, yang paling bikin potensi maksiat tuh mata. Makanya Abdullah bin Abbas dan para ulama, sahabat, ada sebagian mereka yang doa ke Allah agar dibikin buta di akhir zamannya, di akhir hidupnya. Ada yang minta agar atau nggak minta tapi berharap buta. Kenapa? Karena dengan buta akan terhindar dari banyak fitnah, teman-teman. Buta. Orang yang bisa ngelihat itu, zina berawal dari ngelihat. Iri berawal dari ngelihat, walaupun ada unsur ngedengar juga bisa bikin iri, tapi ngelihat itu visual itu lebih berefek. Mana yang lebih serem kalian? Ngedengar ada anak ketabrak mobil atau kalian ngelihat langsung di depannya? Ngelihat langsung. Jadi mata tuh punya peran yang paling kuat. Maka kalau kalian lagi puasa terus kalian berusaha nundukin pandangan, jadi langsung gitu. Ketika ada yang haram, kita ngomong aja di hati ya. Bukan berarti kita niatin maksiat nanti. Cuman gini, setidaknya untuk kali ini aja aku mau nundukin pandangan. Gak mau ngelihat yang haram. Ada yang cantik, ada yang
seksi dan sebagainya, kalian langsung bilang di hati, ya Allah, aku tundukkan pandangan kanamu ya Allah. Langsung ingat sama hadis ini. Nabi SAW bersabda apa? Barang siapa meninggalkannya, yaitu meninggalkan keharaman, ngelihat karena takut pada Allah, maka Allah beri dia keimanan dan dia akan mendapatkan kelezatan dalam hatinya. Hatinya tuh akan ngerasain tentram, teman-teman. Emang kalau ada yang haram dilihat tuh lebih nikmat. Tapi kalau ada yang haram kemudian kita tahan, berat di awal tapi ujungnya hati tuh nyaman banget, teman-teman. Dan ini yang kita usahain banget ya. Kemudian selanjutnya poin keempat adalah menjaga lisan dari dusta, gibah, mencela dan sebagainya, dan memperbanyak zikir. Sufyan Ats-Tsauri berkata, gibah dapat merusak puasa ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kamu sedang puasa, maka janganlah berkata kotor, jangan pula bertindak bodoh. Bertindak bodoh itu contohnya orang-orang yang suka ngeprank kayak gitu ya. Dan jika ada seseorang yang menyerangnya atau mencacinya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Jadi teman-teman, kalau lagi puasa, ada orang yang nyakitin kita atau kita harus debat, diusahakan pakai bahasa yang selembut mungkin. Kayak Arizal kan kalau lagi postingan biasa rata-rata ya netral lah, kadang lembut, kadang netral, kadang agak keras. Tapi kalau lagi mengkritisi di medsos, biasanya tegas. Kalau kalian baca cara bermedsos, kalau lagi mengkritisi kesesatan, biasanya pakai bahasa tegas. Nah kalau lagi bulan puasa, diusahain banget kita rubah stylenya dengan selembut mungkin. Jadi munafik dong pas bulan puasa doang. Bukan munafik, tapi itu kan latihan. Jadi usahakan pas lagi puasa kita nahan lisan kita dari dosa-dosa besar, terutama dusta, gibah dan sebagainya. Kelima, menahan pendengaran dari keharaman. Ya, jadi kita nggak dengerin musik, kita nggak mau dengerin gibah dengan alasan kita lagi puasa. Itu poin-poin yang sebenarnya kita udah sering tahu, udah sering dibahas sama Ustadz ya. Dan juga yang keenam adalah menahan diri, tangan, kaki dari keharaman. Dan itu juga nggak mau bahas dengan lebih detail. Nah ini poin yang terakhirnya teman-teman. 2 poin terakhir. Yaitu apa? Jangan buka puasa dengan terlalu banyak makan. Karena banyak makan itu akan menyebabkan ketidakkhusyuan. Coba sok sekali-kali all you can eat, makan maksimal. Ada di Setiabudi, di Jalan Setiabudi ini ada sushi enak pisan. Harganya murah dan all you can eat, asli ya, sushi terworth it seluruh dunia. Bener enak banget, sangat enak, dan itu bener murah ya. Kalau sushi kan biasanya restoran sushi itu all you can eat 300.000 gitu ya, ini 100.000 dan doyan banget ke sana gitu. Cobain kalian makan semaksimal mungkin, cobain. Ingat aja dulu pas lagi grand opening itu yang makan sushi di sana tuh pingin gratis, bisa gratis asal bisa makan 1 meter piring. Jadi kita makan sushinya tuh harus 1 meter, dan 1 meter tuh sekitar 50 piring. Dan itu ada yang sukses makan 50, tapi habis itu muntah semuanya di restoran, muntah. Akhirnya harus bayar. Untuk setiap 50 piring itu harus bayar semuanya, gak ada yang gratis. Nah coba kalian all you can eat ya, terus kalian coba makan semaksimal mungkin, tapi makannya jam 12 aja, habis sholat duhur ya. Jangan pas menjelang sholat, jangan. Habis sholat duhur kalian langsung makan sebanyak mungkin. Cobain, habis kalian udah makan sekenyang-kenyangnya, coba kalian zikir alhamdulillah, coba kalian istighfar, ingat sama dosa kalian. Dijamin mual bisa nangis. Gak akan bisa. Karena perut yang kenyang itu akan menghalangi hati kita untuk bisa khusyuk. Itu mah udah realita. Itu disampaikan bukan oleh Arizal tapi oleh para ulama dari zaman dulu. Dan para ulama dapatnya dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, hendaklah seseorang makan itu secukupnya saja untuk bisa menegakkan tulangnya. Maksudnya apa sih bisa menegakkan tulang? Kalau kita lapar gimana posisinya? Wah gitu, enggak. Kalau lapar gimana? Aduh gitu kan. Kayak merengut gitu ya, aduh ya lapar. Nah, kalau udah kenyang, udah terisi kan kita bisa tegak lagi gitu.
Nah, cukuplah seseorang makan hingga dia bisa menegakkan tulangnya. Kalaupun dia harus makan lebih dari itu, maka hendaklah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ya. Nah, kalau orang makan lebih dari itu, dijamin dia akan terhalang dari kekhusyuan. Makanya itu yang ngebuat kenapa Ramadan kita, taraweh kita, itu bener-bener gak maksimal, gak ada khusyunya. Selain karena emang bacaan imamnya juga kacau ya. Itu alasan yang pertama. Tapi andai kalian udah sholat di belakang imam yang bacaannya bagus, tajwidnya bagus, suaranya indah, bikin nangis. Tapi kenapa pas kita sholat di belakangnya kok gak ada khusyuk sama sekali? Biasanya itu efek karena makannya terlalu banyak. Beneran itu teman-teman. Makanya jangan terlalu banyak makannya. Kalaupun kalian pingin lagi emang proses untuk over kalori, apa namanya? Bukan over kalori, kan ada defisit kalori, ada selain defisit kalori ada apa? Seruput kalori adalah bulking lah, lagi bulking. Makanya dikit-dikit. Jadi buka puasa misalnya makan 500 kalori dulu ya. Misalnya makan ayam dan sebagainya. Nanti beres sholat isya makan lagi 200, beres sholat tarawih baru makan lagi yang lebih banyak. Jadi di tahap gitu teman-teman, jangan sekaligus banyak karena itu akan ngerusak kehusyuan ya. Dan ini poin terakhir, ini yang paling penting teman-teman. Poin nomor 6. Ini yang paling penting ya. Yaitu pas buka puasa. Ini dia. Ini momen terpenting yang kita sering lalai. Momen buka puasa. Pas kita makan makanan pertama, langsung di situ usahain kita ngerenung dan nangis. Ya Allah, gagal puasa ngejaga mata, gagal puasa ngejaga mulut, gagal puasa ngejaga telinga, gagal puasa dari menjaga maksiat tangan dan kaki. Di situ kita ngerenung, ya Allah, puasa aku gimana ini? Diterima atau enggak ya? Aku takut ya Allah, puasa ini selama ini tuh nggak diterima. Kalau secara fikih mungkin sah, tapi kita tahu kalau ibadah nggak sah pasti nggak diterima. Tapi kalau ibadah sah belum tentu diterima. Sekali lagi ulang ya, ibadah yang nggak sah, misalnya orang sholat nggak pakai wudhu, diterima Allah nggak? Nggak mungkin diterima. Orang yang sholat tanpa wudhu nggak akan diterima oleh Allah. Bahkan itu kekafiran menurut mazhab Hanafi. Tapi orang yang sholat dengan sempurna, bacaannya bagus, wudhu sempurna dan sebagainya, tetap aja bisa jadi nggak diterima oleh Allah. Karena apa? Misalnya karena dia nggak ada khusyunya sama sekali, karena dia nggak ikhlas. Nah kita puasa oke, secara fikihnya sah, nggak makan, nggak minum, nggak ngeluarin air mani dengan sengaja, tapi kita coba ingat gitu dengan dosa-dosa yang kita lakuin. Dan teman-teman, kalau emang kita gagal untuk merenungi setiap pas buka puasa Ramadan kemarin, dan biasanya kalau buka puasa mah kita fokusnya sama ya bala-bala gitu, sama takjil kan. Kita mau ngerenung juga susah, apalagi kalau makannya lagi di masjid bareng sama orang, kita lagi misalnya lagi makan sambil berusaha ngerenung, banyak yang ngajak ngobrol. Makanya pribadi ini ya Allah, semoga apa yang pamerkan ini benar-benar murni untuk kalian contoh ya. Jadi kalau buka puasa biasanya kalau di Masjid Darut Tauhid gitu, dulu masa-masa masih SMA lah, masa-masa sebelum nikah. Karena kalau udah nikah makanya biasanya buka puasanya di rumah kan, untuk menghormatin yang masak, istri atau asisten gitu. Nah kalau misalnya waktu dulu pas masih SMA atau kuliah, kalau buka puasa di DT enak sih, banyak donatur di Masjid Darut Tauhid tuh. Tapi biasanya suka bawa kurma dan sebagainya dan minum, lalu langsung ke masjid dan duduk di saf siap sholat. Sehingga pas adzan makan, sambil makan itu sambil ngerenung, ya Allah, hari ini di sekolah banyak banget dosa ya Allah. Mulut keceplosan bohong. Keceplosannya tuh setengah sadar tapi ada unsur kesadaran juga. Jadi tetap aja disebutnya bohong, ya Allah. Tadi puasa bohong. Jangan-jangan di hari kiamat gak dapat apa-apa ya Allah. Ya Allah, tadi ngedengerin musik, sengaja lagi dinikmatin. Ya Allah, tadi ngelihat yang haram. Jadi setiap kali kita buka puasa tuh ngerenung kayak gitu teman-teman. Udah telat 30 hari kemarin gak pernah ngerenungin gitu. Dan jujur juga sama. Selama 30 hari kemarin tuh kayak minim banget ngerenungin, terutama pas buka puasa. Karena pas buka puasa biasanya lagi di WC.
Itu ya pas masuk, bukan buka puasanya di WC, bukan. Maksudnya tuh pas lagi momen buka puasa, Ate lagi di WC, lagi pipis, siap-siap wudhu, sehingga buru-buru. Pas sudah keluar, pakai baju dan sebagainya langsung makan. Yang ada nggak ada waktu buat ngerenung, dan beres makan ya langsung sholat gitu. Atau ke masjid langsung biar nggak telat kalau ke masjid. Nah, jadi kurang momen ngerenungnya. Terus gimana? Nah, ingat sahabat Nabi SAW, mereka itu 6 bulan setelah Ramadan, mereka biasa berdoa kepada Allah agar Allah terima puasa Ramadan mereka. Jadi kalian masih bisa mengikuti sunnah sahabat Nabi SAW untuk nyesel atas puasa-puasa kemarin yang kita nggak maksimal. Masih bisa di 5 bulan ke depan nih. Kita udah lewat 1 bulan. 5 bulan ke depan kalian coba ngerenung. Ngerenungnya nggak harus pas buka puasa. Sunnah misalnya nggak usah. Tapi bisa sekarang juga. Sambil kalian ngedengerin kajian, terus sambil kalian ngerenung, ya Allah puasa kemarin banyak banget yang kurang, ya Allah. Nggak ngejaga mata, nggak ngejaga telinga, nggak ngejaga hati. Nggak khusyuk, banyak tidur. Coba itu renungin semua. Walaupun banyak tidur tuh bagus bagi tukang maksiat. Bagi tukang maksiat, banyak tidur tuh bagus demi menjaga dia dari maksiat. Tapi teman-teman, ada yang lebih enak lagi, yaitu ketika kalian gak tidur. Kalau ngantuk ya silakan tidur, tapi ketika yang paling enak itu salah satunya adalah ini, poin satu lagi yang ketinggalan, maaf ya, yaitu pas lagi puasa dan lagi keroncongan perut. Itu tuh momen yang paling indah banget. Kalian lagi puasa, terus kalian lapar dan kalian haus. Pas momen lagi lapar dan haus, lapar tuh karena apa? Bahasa yang biologinya, lapar tuh ketika gula darah rendah naik turun. Jadi lapar tuh bukan karena perut kosong. Buktinya ketika kita puasa perut kosong, gak lapar 13 jam kan ya. Laparnya biasanya cuma berapa menit? Paling 3 menit, 5 menit ya. Rasa laparnya 3 menit, habis itu sistem tubuh kita insulin atau apalah itu di-convert dan bla bla bla, dari lemak itu jadi gula darah lagi, jadi hilang lagi rasa laparnya. Nah, dan itu Allah baik banget ya. Kita ini dibikin laparnya cuma sebentar loh. Ya enggak sih? Kalau lagi puasa tuh laparnya nggak lama. Itu mekanisme tubuh kita udah Allah desain dengan sempurna. Sehingga indah banget, kita dibikin laparnya cuma beberapa momen. Dan sayangnya ketika di momen-momen lapar itu kita tidur. Justru teman-teman, pas kita lagi laparnya atau haus-hausnya, dalam kondisi kita nggak lagi tidur, kita lagi nyadar, kita langsung teringat dengan firman Allah. Apa kata Allah? Hambaku rela meninggalkan makan dan minum karena aku. Dan di momen lapar kita langsung bilang, ya Allah, aku rela gak makan dan minum karenamu, ya Allah. Karena aku ingin menggapai cintamu, ya Allah. Itu enak teman-teman kalau puasa kayak gitu. Gak harus sih. Tapi kan lagi-lagi yang kita usahakan adalah puasa yang khusyuk. Puasa gak harus khusyuk, beda sama sholat yang harus khusyuk. Puasa mah gak perlu khusyuk. Tapi sekarang jujur aja, buat kalian yang udah rutin puasa sunnah, dan kalian gak ngamalin apa yang A sampaikan ini, coba ngaku. Gak usah ngaku di sini ya, di hati aja masing-masing. Kalian udah banyak puasa sunnah, tapi dosa-dosa masih ngelakuin gak? Masih gak berhenti gak? Masih gak berhenti. Masih lanjut gak sama dosa-dosa yang biasa kita lakuin? Kalau masih, berarti belum ada dampak dari puasanya. Dan dampak puasa itu nggak muncul gara-gara kita kurang menghayati ini. Sayang teman-teman. Sayang banget. Walaupun memang jangan sampai kalian jadi terkecoh juga. Ini nih, tolong teman-teman bagian sini hati-hati. Hati-hati banget di poin ini. Karena ini celah setan untuk masuk ke kalian. Di satu sisi saranin kalian, jangan terlalu banyak puasa sunnah, karena kalau kalian puasanya belum berkualitas. Mending persedikit puasa sunnahnya, tapi upgrade kualitasnya. Ngerti di sini? Jadi kalau kalian biasa puasa Daud, tapi puasa Daud kok gini-gini aja ya. Puasa Daud tapi kok kayak gak ada bedanya dengan hari yang gak puasa. Maka saranin kalian untuk persedikit puasanya, yang sunnahnya. Tapi kalian coba amalin berapa poin tadi? Ada yang nyatet? 8? 7?
sekitar 7 atau 8 ya. Oke, saranin kalian untuk persedikit puasa sunnah, tapi sambil persedikit itu tuh sambil ningkatin kualitasnya. Itu poin nomor 1. Tapi ada momen dimana kita jenuh sehingga kualitas tuh gitu-gitu aja. Maka perbanyaklah puasa. Walaupun saat puasa kita masih banyak maksiat, tapi setidaknya dalam puasa kita pasti meninggalkan sebagian dari maksiat. Contoh deh, ada orang yang udah cerita, banyak lah dari teman-teman di medsos yang cerita suka nonton film porno dan ngeluarin air mani dengan sengaja. Setidaknya dengan puasa dia pasti gak akan ngelakuin itu. Karena kalau ngelakuin itu otomatis batal. Walaupun dia belum bisa ninggalin musik masih all out ya, dia masih ngelakuin dosa-dosa yang lain, tapi untuk setidaknya dosa yang ini aku bisa berhenti, walaupun berhenti cuma pas siang doang gitu. Tapi itu masih mendingan. Nah jadi kalian tinggal atur sendiri, kalian ada di posisi mana nih, posisi yang mana kalau nggak puasa kalian akan semakin banyak maksiat. Maka kalau kayak gitu udah banyakin puasa aja, walaupun kualitasnya kurang bagus. Atau kalian udah banyak puasa tapi kualitasnya kurang bagus, yang mana kalau kalian persedikit kalian mampu untuk memperbaikinya. Karena kalau udah terlalu banyak puasa sunnahnya kan jenuh, sedangkan kalau puasa sunnahnya dikit kan jarang-jarang, sehingga yang jarang-jarang itu kita ingin lebih kualitasin, ingin lebih tingkatin kualitasnya. Nah kalian ada di posisi yang mana? Maaf kalau bahasanya agak ngejelimet, berharap kalian paham dan kalian lebih paham masing-masing diri kalian ada di posisi mana. Kalau kalian ada di posisi yang suka banyak maksiat, ya udah mending banyakin puasa aja deh. Dengan harapan dengan puasa sebagian maksiatnya akan berkurang. Itu. Oh iya, satu poin lagi. Ini ada poin-poin yang ke-skip terus padahal tadi udah disiapin, yaitu jangan niatin di malam harinya untuk maksiat. Itu penting. Ini penting banget teman-teman. Kalau pas siang ya, kan ada banyak konten creator gitu. Ini bukan ngejokes tentang agama ya. Ini bukan merendahkan syariat, tapi ini tuh lagi nge-sarkas orang-orang yang ngelakuin ini. Beda antara orang yang lagi merendahkan syariat dengan orang yang lagi ngedramain kasus ini. Yaitu ada orang yang pas ketemu saling senggol gitu. Karena lagi puasa, mohon maaf pak, mohon maaf, pokoknya saling mohon maaf. Habis itu adzan, pas adzan langsung tiba-tiba tonjok-tonjokan satu sama lain. Kalian suka nggak ngeliat konten kayak gitu? Banyak kan. Yaitu orang-orang yang di hatinya bilang gini, sabar, jangan dulu gibah, 1 jam lagi deh kayak gitu. Nah jangan teman-teman, karena pada momen dimana kita mengazamkan di hati kita nanti malam mau maksiat, momen itu pula puasa kita rusak. Jadi harus gimana dong? Buat teman-teman yang curhat, saya mah kalau lagi puasa tetap malamnya nonton porno. Saya kalau lagi puasa tuh selalu pas siangnya kejaga, malamnya tetap ngelakuin keharaman. Gimana dong Solusinya gini, pas di siang hari puasa, kalaupun ada bisikan ingin ngelakuin itu nanti malam deh ngelakuinnya, langsung kalian minta ke Allah, ya Allah, Kau tahu aku di hatinya terbesit untuk mau maksiat malam, dan itu adalah sebuah pengkhianatan kepadamu ya Allah. Aku malu padamu, tolong ampuni aku ya Allah. Tolong buat aku bisa kuat menjauhinya ya Allah. Walaupun dorongan itu kuat, nanti malam deh tinggal ngelakuin ini, nanti malam deh tinggal ngelakuin dosa itu. Tapi tetap di siang hari saat kita puasanya, kita lawan azam maksiatnya dengan azam tuh tekadnya. Kita lawan tekad untuk maksiat malamnya dengan tekad untuk berhenti maksiatnya. Dilawan aja, ngomong aja ke Allah, doa ke Allah. Insya Allah kalau poin-poin yang 7 atau 8 tadi kita amalin teman-teman, puasa kita akan lebih berkualitas. Dan ini final senjata terakhirnya ya, ini nasihat terakhirnya. Kalaupun kalian gak bisa ngelakuin ini pas puasa sunnah, setidaknya praktekkan ini pas lagi puasa wajib. Atau puasa sunnah yang keutamaannya terbesar, yaitu Zulhijjah, puasa Arafah, dan puasa Muharram.
Coba amalin itu teman-teman. Jadi kalaupun puasa Senin Kamis mah biasa-biasa aja gitu ya, pandangan tetap diumbar dan sebagainya. Tapi kalau pas lagi puasa 10 Muharram, puasa 9 Zulhijjah, di situ teman-teman ingat sama poin-poin tadi. Jadi materi ini tolong didengerin ulang pas menjelang puasa sunnah tersebut. 2 tanggal itu tuh puasa terbesar pahalanya, puasa sunnah terbesar pahalanya. Jadi kalian tuh ready gitu loh. Ini aku puasa Arafah, 2 tahun dosa dihapus. Ini puasa 10 Muharram, Asyura, 1 tahun dosaku dihapus. Maka aku ingin semaksimal mungkin untuk puasa kayak yang tadi disampaikan oleh Arizal. Oke, itu aja teman-teman ya. Barakallahu fikum. Terima kasih dan minta maaf kalau misalnya ada poin-poin yang kurang atau kesalahan. Semoga Allah jaga kita di atas kebaikan. Kita punya waktu tanya jawab cukup banyak ya. Ada 11 menit, bahkan bisa lebih dari itu. Oke, silakan yang mau nanya pertanyaan tentang puasa atau tentang yang lain boleh. Sebentar, tentang yang lain ya. Oke, sebentar ya. Oke. Izin bertanya, apa boleh sholat sunnah mutlak rokaatnya ganjil? Barusan saya sholat di belakang imam yang saya tahu bacaannya buruk, jadi saya niat mufaroqah dari awal. Pas rokaat kedua imam lupa tasyahud dan sholatnya jadi 3 rokaat dan bukan 4. Setelah salam baru diingatkan makmum. Oke, jadi gini teman-teman, memang sejauh yang A tahu ya, tolong ralat kalau misalnya A salah. Tapi yang A ingat dari fikih sunnah Said Sabiq adalah sholat sunnah mutlak tuh bahkan boleh di awal kita nggak niatin berapa rokaatnya. Ya, berdasarkan satu athar di mana seorang sahabat Nabi SAW tuh sholat aja, pokoknya sholat, gak beres-beres. Akhirnya sahabat yang di belakangnya yang ngeliatin tuh bingung, beres dia salam ditanya, kamu sholat ingat gak itu berapa rakaat? Langsung sahabat yang sholat itu bilang, tidak, gak ingat berapa rakaat. Tapi tidakkah engkau tahu bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang itu sujud 1 kali kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, athar ini wallahu alam sahih atau tidaknya, tapi memang sebagian ulama ya, artinya kemungkinan besar ada ulama yang nggak sepakat dengan ini. Dan sekali lagi kalau salah di sini mohon diralat, karena memang fikih sunnah Said Sabiq itu luas banget dan terkadang ada pendapat ganjil yang beliau pegang kadang. Ya, jadi nggak menutup pintu untuk dikritik di bagian sini. Akhirnya kesimpulannya adalah untuk sholat sunnah mutlak tuh kita nggak usah mikirin berapa rakaat, dari awal pun kita sholat aja Allahu Akbar. Kapan berhenti rokaatnya? Nanti we kalau capek, misalnya kayak gitu ya. Jadi dari awal tuh nggak ada niat berapa rokaatnya gitu. Mungkin 7 rokaat, 11 rokaat, 301 rokaat mungkin gitu kalau emang sempat. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam. Tapi itu jawaban yang AA dapat dari kesimpulan fikih fikih sunnah Said Sabiq. Tapi AA nggak bisa memastikan jawaban itu benar atau enggaknya. Jadi mohon maaf ya buat Khoshui, untuk jawaban ini nggak bisa memastikan kebenarannya. Oke. Jika ada teman saya yang mengagumi kejadian pada agama lain, misalnya saat paus meninggal, kemudian banyak burung yang berterbangan di atasnya, lalu dia kagum dan saat itu sudah saya nasihati tentang tauhid, namun dia tidak menerimanya. Dia kekeh sama pendapatnya kalau dia tidak mau menyalahkan ajaran agama lain karena kita menuju tujuan yang sama. Salah satu bentuk kekafiran yang jelas adalah ketika kita menganggap semua agama mengajarkan, atau gini, ketika kita berkeyakinan semua agama masuk surga. Walaupun dengan bahasa gini, enggak, tenang aja, enggak usah takut. Yang saya maksud agama lain juga masuk surga, tapi masuk surga versi mereka. Enggak ada kayak gitu. Surga enggak banyak versi teman-teman. Surga cuma satu, milik Allah, Tuhan semesta alam, satu-satunya Tuhan. Kalau kita bilang bahwa semua agama bisa masuk surga, mau kita plesetkan dengan bahasa ya semua agama bisa masuk surga, tapi surganya surga masing-masing. Kalau misalnya orang agama seberang itu surganya teh apa, marjuana marwana apa itu, nirvana misalnya gitu. Marjuana narkoba ya, marwana narkoba, bisa itu nirvana. Kalau yang di sini mungkin apalah kayak gitu. Enggak. Kalau kita menganggap ada agama apapun selain Islam yang mana agama itu bisa ngebawa keselamatan di akhirat, maka itu udah jelas kekafiran akbar yang jelas, tidak diberi uzur,
pelakunya murtad dari Islam otomatis pasti. Teman-teman, kalau ada orang, ini hati-hati ya, kalau kalian pernah ngelakuin segera syahadat sekarang. Kalau ada orang non muslim bilang ke kalian, saya mau masuk Islam saya mau masuk Islam gitu, terus kalian ngomong gini, mending belajar lebih dalam dulu aja, murtad kalian. Kalau ada orang yang mau masuk Islam, ngomong di depan kalian mau masuk Islam, terus kalian bilang, nanti aja, kokohin dulu hati kamu, doa dulu aja ke Allah, murtad kalian. Kenapa? Kalau ada orang yang bilang ke kalian mau masuk Islam, wajib bagi kalian bilang, sekarang yuk, sekarang juga. Kalau dia bilang, tapi hati saya masih belum yakin, udah sekarang aja, yuk, saya pingin banget kamu mau masuk Islam. Jangan sekali-kali kalian bilang, bentar ya, nih misalnya, lagi sibuk ya, ada orang, Ustaz saya mau syahadat masuk Islam, ntar dulu, bilang entar dulu, murtad. Hati-hati. Ini adalah penjelasan dari mazhab Syafi'i, yaitu poin pembatal keislaman, ridho kepada kekafiran. Walaupun ridhonya cuma 1 detik, itu adalah kekafiran akbar. Jadi kalau ada orang yang mau masuk Islam, jangan pernah ngeluarin statement. Ada loh dosen agama yang mana mahasiswanya ada yang hadir juga kok di sini. Itu masih ingat banget ketika di masjid ada yang mau masuk Islam. Si ustadz tersebut ngomong kayak gini, yakin mau masuk Islam? Yakin. Tapi kan enak di agama yang sebelumnya bisa makan babi, bisa minum miras. Itu murtad. Hati-hati. Hati-hati teman-teman. Sekali lagi bilang, kalau ada orang yang mau masuk Islam, gak boleh ada satu statement pun dari kalian yang keluar yang menyebabkan kalian jadi menunda si orang itu untuk masuk Islam walaupun 1 detik. Gini ya, maksudnya kalau orang itunya yang nunda, ya itu mah nggak apa, itu bukan dosa kita. Tapi kalau kita yang menyebabkan nundanya, kita murtad. Paham? Jadi kalau misalnya ada orang kafir yang mau masuk Islam, ya kita panitia masjid misalnya mau masuk Islam, jangan bilang oke, nanti kamu syahadat pas beres sholat zuhur ya. Murtad kita kalau ngomong kayak gitu. Jadi kalau ada yang mau masuk Islam, bilang yuk syahadat sekarang juga syahadat di depan saya. Tapi nggak ada saksi, tenang, saya rekam pakai video. Sekarang juga kamu syahadat, gitu. Paham ya? Karena teman-teman tahu nggak sih, ketika kita bilang entar dulu dan dia mati dalam kondisi apa? Kafir. Hati-hati loh. Serem mah. Bener pas tahu ini langsung istighfar, ya Allah. Jangan pernah. Jadi pokoknya kalau ada orang yang ngomong ke kalian, saya pingin masuk Islam entah itu main-main kek atau beneran kek, langsung kita statement yang keluar dari lisan kita, jangan keluar satupun statement yang sifatnya mengajak dia untuk nunda dan berpikir lagi. Jangan. Langsung bilang, saya bimbing sekarang juga buat masuk Islam. Terus dia bilang, tapi saya pikir-pikir lagi deh. Diam kita kalau kayak gitu. Jangan bilang, ya udah nggak apa-apa. Hati-hati teman-teman deh. Hati-hati. Ini statement kekafiran dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Punya teksnya nanti mudah-mudahan bisa nge-share ke grup ya. Teks tentang bahayanya nunda orang yang mau syahadat. Itu dijelaskan. Ini belajar mazhab, belajar akidah lewat mazhab itu keren banget ya nggak sih? Coba kapan kalian pernah tahu bahwasanya sholat dalam kondisi nggak punya wudhu itu murtad? Nggak tahu kan? Yang kita tahu mah kalau sholat nggak pakai wudhu nggak sah, itu aja kan. Tapi ternyata dengan kita belajar akidah lewat mazhab ulama, jadi paham lebih detail lagi. Makanya penting teman-teman. Tapi tentunya ya kita sesuai kemampuan aja, karena nggak semua orang bisa mendalami mazhab dengan sangat detail gitu. Baik, ya silakan. Izin bertanya, ini titipan sih. Apakah keutamaan kan kalau misalkan sholat berjamaah itu kan apa yang 27 derajat itu ya? Apakah itu didapat kalau dapat takbiratul ihramnya imam atau masbuk pun dapat gitu? Nah, ini termasuk pertanyaan yang mana jawabannya tuh jawaban yang sifatnya tuh hanya dzon ulama. Apa itu dzon? Prasangka. Gak bisa dipastikan. Alasan satu,
Nabi SAW tidak pernah menjelaskan 27 derajat itu apa aja. Ya nggak pernah kan, cuman dijelasin aja sholat di masjid, sholat berjamaah keutamanya 20 derajat daripada sholat sendirian. Itu kan hadisnya. Tapi dalam hadis yang lain beliau bersabda 25 kali lipat. Ada 27, ada 25. Loh kok bisa beda? Nah dari situlah para ulama akhirnya ijtihad. 27 derajat itu dari mana aja sih? Pertama, dari meluruskan saf 1 derajat. Ya, dari ngedengerin bacaan imam kalau di sholat jahar 1. Tapi ulama ketika ijtihad ngumpulin poin-poin keutamaan antara berjamaah dengan munfarid, dengan sendirian, ternyata pasti totalin sampai 50-an gitu, gak 27. Makanya kenapa para ulama gak bisa memastikan, ini cuma zon doang gitu. Yang terbaik gimana? Udah serahin ke Allah. Itu yang paling sempurna tuh gitu aja. Ya. Nah, kalau ngikutin ijtihad ulama yang tadi, maka berarti kalau kita masuk berarti ada poin yang kita miss di situ. Karena salah satu poin yang masuk ke dalam keutamaan 27 itu adalah ketika ikut takbiratul ihram, kata para ulama di kitab Fathul Bari dijelasin. Kalau kita ketinggalan takbiratul ihram berarti 1 derajatnya hilang di situ. Walaupun ada yang lain kan, ada slot apa namanya tuh? Cadangan, ada cadangan 25 lagi gitu. Dari 27 ada sekitar 50 poin, berarti kalau kita gagal di poin ini, walaupun berkurang tapi bisa jadi dari poin cadangannya masuk gitu. Makanya kenapa para ulama yang terbaik adalah dari pendapat para ulama ini serahin aja ke Allah. Titik. Itu yang terbaik. Ya, paham ya? Allah. Ada lagi? Mau boleh masuk grupnya? Kalau grup yang gratis boleh banget, grup yang berbayar juga boleh. Ya terserah ya, mau yang gratis mau yang berbayar. Jadi kasih fasilitas dua-duanya kok insyaallah. Jadi silakan chat aja di WhatsApp. Oke, silakan akhi. Bismillah, izin bertanya. Ketika memang ada kesempatan-kesempatan kita tuh melakukan hal-hal yang membuat kita murtad, tapi kita nggak tahu apakah amal-amal yang kita lakukan tuh otomatis hilang atau memang ada perbedaan antara orang yang sengaja murtad atau nggak sengaja murtad. Ya, pada dasarnya perbuatan murtad itu semuanya menghapus amal sebelum-sebelumnya, tapi taubat dari perbuatan tersebut akan mengembalikan amal-amal yang hilang tersebut. Oke, jadi makanya ya Allah, heran sama sebagian orang yang ketika kajian tauhid senang banget rutin, tapi pas kajian akhlak kayak gini nggak hadir. Padahal di kajian akhlak juga pasti loh ada pembahasan tentang tauhid, terutama pas sesi tanya jawab, dan ini penting. Coba gimana kasusnya kalau kalian nggak tahu poin ini, bolos sama kajian Arizal poin ini dan kalian nggak tahu, dan ternyata kalian ngelakuin berulang-ulang mungkin lewat medsos. Misalnya ada influencer yang mau masuk Islam gitu. Habis itu kalian di kolom komentar, mending pelajari lebih dalam lagi biar Islamnya kuat. Murtad kita kalau ngomong kayak gitu. Kalau ada orang yang udah pengen masuk Islam bilang, masuk Islam sekarang. Sambil masuk Islam sambil belajar dengan lebih dalam lagi supaya keislamannya lebih kuat gitu. Kan sama-sama nyuruh belajar. Cuman kalau yang pertama udah belajar Islam dulu aja lebih dalam biar Islamnya sejati. Kalau yang kedua udah masuk Islam aja. Masuk Islam aja. Sambil kita belajar lebih dalam lagi. Tapi bedanya yang satu surga, yang satu jahanam. Dan kalau kita sampai mati nggak taubat, astagfirullah. Makanya teman-teman belajar terus gitu ya. Aku pengen bilang ke kalian rutin gitu belajar, jangan nganggap nggak penting kajian. Bukan Aam membesarkan diri sendiri, tapi majelis ilmu tuh pentingnya luar biasa. Kebayang nggak sih kita udah ikut kajian yang bukan kitab tauhid, misalnya kajian fikih, bagus, tapi kita akhirnya punya banyak amal soleh, tapi ternyata kita ngelakuin pembatal keislaman sampai mati dan gak diuzur sama Allah, masuk jahanam selamanya, serem. Akhirnya semua doa kaum muslimin untuk kita bertahun-tahun tuh ditolak semua sama Allah, kan takut ya. Karena itu terus belajar sambil mohon ke Allah hidayah dan minta agar tidak dimatikan dalam kondisi kekafiran, teman-teman ya. Oke, itu aja. Pertanyaan terakhir ada yang hadir di sini langsung? Nah, silakan. Mungkin izin nanya aja, ini kan ya udah sering gitu kalau misalkan ada ustadz yang salah atau apa dikritisinya pedes-pedesan gitu sama netizen, yang atau sama netizen, ustadz atau lain. enggak, kalau netizen masih mending lah, mungkin nggak ada ilmu, kurang ilmunya. Tapi kalau sama yang udah belajar ya kajian, udah apalagi sama ustadz lain ya, gimana gitu kita nyikapinnya sama
kan kajian akhlak kadang di ustadz-ustadz yang lain juga bahkan ya nggak diterapin gitu, gimana gitu biar kita terhindar sama yang kayak gitu. Kita ngelihat bagaimana ustadz nuzul tuh antara amal dan ajaran tuh Masya Allah hampir bisa dibilang sama persis ya, walaupun Allah lebih tahu tentang beliau, tapi yang lihat beliau tuh antara ajaran dan amal tuh sama persis. Beliau bilang jangan dikomentarin semua, dan kalau ada yang mengkritisi ya kita ambil nasihatnya, kita jangan denial gitu ya. Dan bener aja Ustadz Nuzul gak bikin klarifikasi kan, saya gini enggak. Dari semenjak beliau diisukan beliau nikah sama artis, beliau diisukan nikah sama ini sama itu, beliau diem aja beliau. Nah, saya nggak ngapa-ngapain, saya yang digosipin, ya orang-orang yang gosipin mereka yang harus klarifikasi, itu bahasa kitanya ya. Ustadz Nuzul diem aja. Termasuk dalam kasus ini, dia bagaimana beliau diem, nggak ngerespon sama sekali. Nah, beliau sebagai pihak yang dizoliminya, bilang beliau dizolimi. Terlepas kalau ada ustadz yang murni mau ngasih nasihat, tapi yang jelas beliau dizolimi sama para komentator, itu udah jelas banget. Statement-statement menzolimi Ustadz Nuzul tuh demi Allah itu jelas bagaikan bulan di malam purnama. Statementnya si Nuzul sesat. Nama ada yang ngecat Ariza di WhatsApp, kamu buat apa nyembunyiin kesesatan si Nuzul itu? Kurang lebih kayak gitu bahasanya. Udah jelas-jelas dia kajiannya nggak bener kayak gini, berbayar. Pas ngeliat akunnya ternyata murid kajiannya Ustadz senior. Nggak mau nyebut Ustadz seniornya karena udah rahimahullah. Itu jadi bukan fake account, bukan. Jadi emang bener dia murid kajiannya juga penuh dengan Ustadz tersebut. Ya, nasihat dari Ustadz tersebut, dan Ustadz Nuzul digituin, coba bayangin. Itu kan kezaliman banget. Nah, bagi Ustadz Nuzulnya diem. Karena itu yang paling ngenakin. Tapi buat kita berbuat sesuai kemampuan. Ya. Dan sesuai maslahat mudarat yang bisa kita pertimbangkan. Dan pertimbangan maslahat mudarat tuh beda tiap orang, teman-teman, beda. Kalau Ariza ngelihatnya ini maslahat untuk mengkritik balik. Kenapa? Pertama, AA pingin menjaga kehormatan dari guru AA, walaupun AA bukan murid yang kenal sama beliau atau beliau kenal AA, tapi guru secara umum ya, karena kan ikut kajiannya. AA ingin membela kehormatan sesama muslim karena Ustadz Nuzul muslim. Dan juga poin selanjutnya AA pingin pingin juga mencegah dari para Islam haters agar mereka nggak jadi sempit gitu. Takutnya ya banyak atau orang-orang muslim yang awam yang hatinya belum terlalu kuat, yang mana mereka jadi ngelihat Islam kok sempit banget ya, sekedar pakai sorotan cahaya aja kok dilarang gitu lah. Padahal kalau lagi kajian di masjid juga teman-teman panitia kan nyediain spotlight, ya nggak sih? Coba ya kajian Abu Haidar, sok gelap nggak? Enggak, sok pas mau kajian ada tempat duduknya, ada backdropnya. Kan kalau mau mah kajian temboknya ini yang banyak nodanya kayak Arizal gini. Kalau mau nyobain ini kajian zuhud gitu, padahal bukan zuhud karena nggak ada modal aja gitu. Maksudnya males. Nggak ada backdrop nih, cuma di kursi, ini nggak diapa-apain gitu. Ya kajian Ustaz Abu Haidar. Beliau duduk di atas kursi, terus habis itu ada meja, terus di belakangnya ada backdrop, ada lighting yang dipasin cahayanya. Apa bedanya sama Ustadz Nuzul yang di panggung pas beliau jalan ada sorotan lampu, beliau jalan sambil ngikutin. Kan itu untuk bikin konsen jemaah. Nah itu elegan dan bikin Islam terlihat wah gitu. Mewah di kalangan orang-orang yang non-muslim terutama. Bukankah Ibnu Hajar al-Asqalani kendaraannya super mewah sampai bikin bahasa kitanya khalifah aja ngiler? Apa kita mau memvonis Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai ulama dunia? Ini kalau ngelihatnya dari sisi mengkritisi nggak akan pernah habis. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi positifnya, akan banyak banget yang kita kuak. Itu tuh kita baru ngelihat dari gaya Ustadz Nuzul. Kalau ngebahas isi kajiannya, merinding kita. Kalau ngebahas isi kajian seminarnya, merinding asli teman-teman. Nggak bisa keluar kata-kata, soalnya itu amazing banget lah bener. Yang rutin nonton bioskop terus kalian nonton kajian Ustadz Nuzul kemarin 2,5 jam, wow. Kalau bahasa
gaul versi kasarnya, it's so crazy man. Crazy itu positif ya dalam beberapa itu. So crazy. Wow. Subhanallah, Masya Allah. Indah banget. Jadi gitu ya. Jadi yang kita lakukan apa Rif? Yang kita lakukan kita counter kalau kita berpendapat itu bisa membawa maslahat yang besar. Tapi baru aja kemarin ada salah satu murid yang paling keras dulu ke AA dalam menjatuhkan AA gara-gara AA pakai baju Naruto. Padahal dia juga dapat ilmu banyak tauhid dari AA. Tadi malam juga dia ngirim pesan ke temennya yang merupakan murid AA yang baiknya, dan dia bilang share aja ke Abu Takeru katanya, kritikan saya ini. Ya Allah, tulisan Ustaz Aris Munandar pengen dikritisi lagi sama dia. Udahlah, gak akan habis-habis. AA bilang udah gak usah ngasih, udah tahu sifatnya kayak gitu, gak usah ngasih ya, karena gak akan pernah beres. Kita ngelihat aja, jujur aja teman-teman, kepada maslahat-maslahat yang bisa kita lihat dari kajian Ustadz Nuzul kemarin tuh luar biasa banget. Oke, baik itu aja. Terima kasih teman-teman, dan minta maaf kalau misalnya banyak poin-poin yang mungkin kurang maksimal di kajian ini. Masih banyak salah, dan kalau diantara kalian ada yang ngedoain tulus, maka itu akan kembali ke kalian kebaikannya. Kalau Ariza punya kesalahan, punya aib, dan kalian tutupi, maka kalian akan ditutupi oleh Allah juga aibnya dunia dan akhirat, dan itu kebaikan buat kita semua. Dan sama-sama berjuang untuk taubat dengan taubatan nasuha ya. Taubat AA terutama, dan juga kalian, kita semua pingin taubat dan selamat. Jangan sampai kita punya dosa yang ngerugiin diri kita dan juga orang lain ya, karena kita nggak ingin bangkrut di hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jam 5.15 insya Allah ya, kajiannya jam 5.15. Jadi pastikan habis sholat subuh langsung buka Zoom. Dafa buka ya, jangan lupa ya insya Allah. Assalamualaikum.